Ini adalah dulu pom bensin ini dulu adalah bekas rumah dari Presiden Soeharto yang dibangun oleh Presiden Soeharto. Ini dekat di Sungai Tempuran Kaligarang ya, Tempuran Tugu Soeharto ya. Ini rekan-rekan ya, ini adalah tugu monumen dari Tugu Soeharto, rekan-rekan. Tempuran dari Sungai Tugu Soeharto. Ini dulu tempat bertapanya beliau di sini. Ya, rekan-rekan. Ayo kita. Oke, rekan-rekan ya. Ini adalah dulu pom bensin ini dulu adalah bekas rumah dari Presiden Soeharto yang dibangun oleh Presiden Soeharto. Ini dekat di Sungai Tempuran Kaligarang ya, Tempuran Tugu Soeharto ya. Ini Tempuran Tugu Soeharto yang sekarang sudah, rumah itu sekarang sudah menjadi pom bensin ya. Dulu pom bensin ini adalah rumah dari Presiden Soeharto yang dibangun oleh Presiden Soeharto, yang untuk peristirahatannya kalau berkunjung ke Semarang ya. Ini jalan pertigaan dari Sampangan. Ini arah menuju ke tempuran sungai dari Tugu Soeharto. Ya, rekan-rekan ya. Itu ya, ini adalah jalan menuju ke tempuran sungai dari Tugu Soeharto, rekan-rekan ya. Ini tadi kita habis dari pom bensin bekas rumah lah ini. Ini bekas rumah dari mantan Presiden Soeharto ya. Sekarang kita berjalan ke arah sungai ya, sungai dari tempuran dari Tugu Soeharto ya. Ini ada jembatan, nanti kita belok ke kiri ya, rekan-rekan ya. Nanti kita belok ke kiri. Ini suasana dari jalan menuju ke arah dari pertemuan sungai Tugu Soeharto yang dulu pernah digunakan oleh mantan Presiden Soeharto untuk bertapa di sini ya. Rekan-rekannya, nah itu nanti kita akan masuk gang di situ. Nah, kita akan masuk gang di situ ya. Ini arah ke sebelah jembatan. Kalau ini arah dari sana ya, arah dari menuju ke sungai ya. Itu rekan-rekannya. Kita arah ke sana. Oke rekan-rekan, kita sekarang mau masuk ya, menuju ke sungai dari Tugu Soeharto ya. Kita masuk gang. Ini kita lihat lokasinya. Kita lihat lokasinya menuju, kita masuk lewat pos itu ya. Ini lihat nih. Ini gangnya. Nanti kita masuk ke gang ini, terus kemudian kita menuju ke sungainya. Lihat rekan-rekan. Lihat dari jauh ya. Kita masuk pelan-pelan karena ini menuruni dari sedikit agak curam ya. Rekan-rekan ya, kita turun menuruni lereng. Nah itu di sana itu lihat monumennya, tugu dari Tugu Soeharto itu kelihatan rekan-rekan ya. Itu tugu yang dibangun oleh Presiden Soeharto. Itu jejak dari pertapanya mantan Presiden Soeharto. Jadi kita akan, itu di sana kelihatan tuh
pertemuan sungainya. Nanti kita ke sana ya. Oke rekan-rekan, ini adalah wilayah dari tempuran sungai Teguh Soeharto. Lihat rekan-rekan, sungainya. Nah itu kelihatan, dan disitulah tempat bertapanya Presiden Soeharto, dan disitulah tempat turunnya Wahyu Cakraningrat yang diterima oleh Presiden Soeharto, sehingga beliau menjadi pemimpin nomor 1 di negeri kita ini. Nah itu tempatnya rekan-rekan ya. Tepat disitulah beliau menerima Wahyu Cakraningrat. Rekan-rekan ya, ini adalah tugu monumen dari Tugu Soeharto rekan-rekan. Kita lihat lebih dekat lagi ya, karena lokasinya memang di tempuran Tugu Soeharto. Kita lihat lebih dekat lagi. Ini dibangun dan diresmikan rekan-rekan Jumat Legi 30 September 1965 sampai 1 Oktober 1965 rekan-rekan ya. Ini lihat, ini pas pada waktu itu ya, meletusnya pemberontakan Y13 PKI. Jadi secara spiritual, secara batin ya rekan-rekan, tempat pertapaan dari mantan Presiden Soeharto ini bukan wilayah sembarangan ya rekan-rekan. Ini wilayah yang sakral sekali ya. Di sini mempunyai suatu energi yang sangat tinggi sekali, karena salah satu wahyu yang diperoleh oleh Bapak kita, Bapak Presiden Soeharto itu, salah satunya wahyu itu di sini ya, sehingga beliau akhirnya menjadi presiden. Dan jujur saja kita akui bersama, di waktu kepemimpinan Presiden Soeharto, negara kita gemari pahlaw jinawi ya, swasembada pangan, karena Pak Harto mencintai rakyatnya dan juga rakyat juga mencintai beliau. Beliau itu momong rakyatnya, memperhatikan para petani ya, kelompok pencapir dan sebagainya, sehingga negara kita bisa swasembada beras dulunya ya. Itu tanpa kita melihat dari kesalahan-kesalahannya. Sebagai rakyat kita harus mengakui ya, bahwa jasa beliau juga sangat besar sekali untuk bangsa dan negara ini. Kita harus akui itu, kita harus jujur untuk mengakuinya. Karena jujur aja, di waktu pemerintahan Bapak Soeharto, negara kita aman tentram, gemari pahlaw jinawi. Itu kita akui aja, jujur aja kita akui bersama ya, bahwa memang lebih enak di zaman Presiden Soeharto ya. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi secara spiritual, selain wahyu yang didapatkan beliau di tempat lain, juga ini tonggak penting wahyu itu diterima. Yang inti dari wahyu itu diterima Presiden Soeharto di sini, di tempat ini beliau menerima wahyu, sehingga setelah itu beliau menjadi presiden ya, memimpin negara kita, menjadi negara yang disegani oleh dunia, menjadi macannya Asia. Katakan ya, ini monumennya. Jadi ini di bawah monumen ini dulu adalah sungai ya, sebelum ada pengendapan dari tanah. Dan ini bekas pondasi. Ini dulu sungai ya, dulunya tuh di sini Presiden Soeharto itu bertapa. Dulu dalam ya di sini sungainya ya. Waktu saya masih kecil nih, wah banyak sekali nih belukar di sini ya, sampai hampir ketutupan ini tugunya Soeharto ini, karena belukarnya itu sangat lebat sekali. Dan ini dalam, dulu itu sungainya penuh dan dalam sekali di sini.
Di sinilah dulu beliau bertapa ya rekan-rekan. Pas posisinya persis di tempuran pertemuan sungai. Lihat rekan-rekan. Di pertemuan sungai itu, sungai yang terkenal sekarang dengan sebutan Sungai Tempuran Tugu Suharto. Dan juga rekan-rekan perlu ketahui, selain di sini juga beliau bertapa di sana di atas gunung itu kecil ya, itu lihat rekan-rekan, gunung kecil itu Gunung Talang namanya. Di puncak seperti vlog saya yang kemarin ya, yang konten saya yang petilasan Browijoyo terakhir, yaitu di sana di atas batu itu beliau juga bertapa di sana rekan-rekan ya, di atas puncaknya Gunung Talang rekan-rekan, yang ada di vlog saya sebelumnya ya, yang judulnya Browijoyo, petilasan Browijoyo terakhir itu rekan-rekan ya. Ini oke rekan-rekan ya, jumpa lagi di channel kami Ajivan Suryo. Kali ini kita akan eksplor tempat petilasan jejak dari mantan Presiden Soeharto di wilayah Semarang ya, di Tugu Suharto, tempuran sungai Tugu Suharto, di mana dulu mantan Presiden Soeharto pernah bertapa di sini. Itu rekan-rekan ya. Tapi sebelumnya, untuk rekan-rekan yang belum subscribe, like, and share ya, supaya channel kami bisa lebih berkembang lagi. Itu rekan-rekan, terima kasih. Ini lihat, ini adalah tempuran dari Sungai Tugu Suharto ya. Lihat rekan-rekan, di sini tempuran dari Sungai Tugu Suharto. Ini dulu tempat bertapanya beliau di sini. Ya rekan-rekan, ayo kita ke sana, kita lihat. Lebih dekat lagi kita. Nah, ini rekan-rekan ya. Ini kalau dulu itu masih dalam ya. Masih dalam karena sekarang kemarau jadi agak ada pendangkalan ya. Sungainya agak pendangkalan di sini, banyak batu dan pasirnya. Dan ini kan ya, pertemuan dari sungai ini namanya tempuran sungai, dan disinilah tempat dari mantan Presiden Soeharto bertapa ya dulu ya, sekitar sewaktu beliau masih menjadi Pangdam di Semarang, juga jauh hari sebelum jadi Pangdam juga pernah ya bertapa di sini waktu penjajahan, waktu perang dengan Belanda di rekan-rekan ya. Oke, jadi maksud dari bagaimana apa kita untuk berdoa di tempat-tempat yang keramat, yang sakral itu. Karena apa? Karena di tempat yang sakral, di tempat-tempat yang seperti ini, di atas, di dalam gua, di tempuran itu mengandung suatu energi yang tinggi rekan-rekan ya. Energi ini sangat besar sekali. Jadi kita tuh menyatu dengan alam. Dengan kita bersamadi, berdoa di tempat sakral, di tempat yang mempunyai energi seperti ini, sehingga energi dari alam semesta wilayah sini itu akan membantu kita untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Itu ya rekan-rekannya. Karena apa? Berdalam kita mewujudkan sebuah impian, itu memang diwajibkan untuk olah batin, olah laku, supaya keinginan atau cita-cita kita yang besar itu bisa terwujud. Gitu rekan-rekan ya. Jadi jangan takut untuk bermimpi besar. Bermimpilah yang besar, supaya kita juga menjadi orang besar. Dalam arti jadi orang besar itu cita-cita kita itu akan terwujud. Begitu maksudnya ya. Jadi kita harus, istilah Jawanya itu loro-lopo dulu untuk mewujudkan semua keinginan kita rekan-rekan ya. Yang lihat itu rekan-rekan, itu sungai ya. Sungai yang dari tempuran Tugu Suharto mengarahnya ke laut ya, ke Sungai Kaligarang, dan kemudian banjir kanal dan terus tembus ke laut. Dan itu adalah monumen dari Tugu Suharto rekan, yang dibangun oleh Presiden Soeharto untuk jejak dari petilasan beliau di sini ya rekan-rekan. Untuk petilasan beliau di sini, juga di sana rekan-rekan lihat, itu di sana aliran sungai dari atas ya, dari Kreo, dari Gunung Pati mengalir di sini, juga dari sana mengalir di sini. Jadi memang ini tempuran sungai, seperti yang di Kali Opak itu juga sama ya, tempuran sungai dari itu sungai. Ini energinya sangat tinggi sekali rekan-rekan ya, mengandung kekuatannya sangat besar sekali. Jadi kalau bulan Suro di sini ramai sekali orang-orang untuk
kungkum ya di sini, berdoa di sini dan kungkum di sini rekan-rekannya. Itu jadi supaya rekan-rekan ketahui, ini di wilayah daerah Semarang di sini ya, di Sampangan. Kebetulan juga saya mengenal lokasi di sini juga karena saya juga lahir dan besar di sini ya. Itu rekan-rekannya. Jadi kalau rekan-rekan ingin untuk mengetahui atau mencari jejak dari situs Presiden Soeharto, ya langsung aja ke Semarang, ke daerah Sampangan ini. Semarang tahu ya, dari seluruh orang Semarang tahu tentang daerah dari Tugu Soeharto sini rekan-rekan ya. Nah itu lokasinya rekan-rekan ya. Dan juga diketahui bahwa selain Presiden Soeharto juga banyak ya raja-raja Mataram dulu yang juga bertapa di sini, yang bertapa di tempuran sungai ini ya, raja-raja Mataram dahulu. Jadi memang ini tempat sebenarnya tempat keramat ya, tempat keramat sebenarnya ya. Bagi orang yang tahu itu sangat istimewa ya tempat ini. Bagi yang mempunyai mata batin yang kuat, mata batin yang tajam, itu sangat kuat di sini. Energinya itu sangat-sangat besar gitu rekan-rekan ya. Itu rekan-rekan ya, sedikit explore dan informasi dari saya, Aji Van Suryo. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Selamat siang, ayu rahayu.